Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Al-Ghaib yang insyaallah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah-langkah kaki kita, menunjuki hati-hati kita untuk sama-sama berkumpul, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita kembali membaca dan merenungi kehidupan orang-orang saleh terdahulu kita, para salafus saleh dari kalangan Nabi dan Rasul-Rasul kita, begitupun para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, begitupun para tabi'in dan tabi'in, maka sesungguhnya kita akan menemukan, kita akan mendapati bahwasanya bagi mereka, bagi orang-orang saleh tersebut, bagi mereka semua atau sepanjang kehidupan di bumi ini, sepanjang kehidupan di dunia ini, bagi mereka adalah Ramadan. Makanya jamaah sekalian, seorang salaf pernah berkata, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Apa itu hamba-hamba yang rabbani jemaah sekalian? Hamba-hamba yang rabbani adalah hamba-hamba yang senantiasa istiqamah beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu. Hamba-hamba yang rabbani adalah hamba yang senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu. Wala takun ramadhaniyah, dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Apa itu hamba-hamba yang ramadhani jemaah sekalian? Hamba-hamba yang ramadhani itu adalah hamba yang nanti berlangsung di Ramadan datang, barulah dia mau untuk beribadah, barulah dia mau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berlangsung di Ramadan, barulah ia mau datang ke masjid, membaca Al-Quran, berpuasa. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Makanya seorang salaf juga pernah berkata, sumit dunia waj'al fitrata al-maut. Berpuasalah kalian sepanjang dunia
dan jadikanlah kematianmu sebagai saat untuk berbuka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Berpuasalah kalian sepanjang dunia. Yang dimaksud di sini makna puasa yang lebih umum, bukan makna puasa menahan mata, menahan haus dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi yang dimaksud di sini jemaah sekalian, ya, dalam makna al-insan, bahwasanya seorang muslim itu adalah hamba yang senantiasa berpuasa, menahan dirinya dari segala yang ada dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seperti itulah para orang-orang saleh terdahulu kita memandang hakikat Ramadan, dan seperti itulah mereka memaknai hakikat puasa, bahwasanya kehidupan kita yang sangat singkat ini adalah waktu untuk berpuasa, waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang saleh terdahulu begitu semangat, begitu kuat, begitu sabar dalam melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka begitu sabar dalam meninggalkan larangan demi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Misalnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang dijamin diampuni dosanya, dijamin surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli min al-laili hatta tatawarra qadamahu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, salat malamnya panjang sekali. Sampai kata Aisyah tadi, kakinya terluka-luka. Saking lamanya salat jemaah sekalian. Kenapa? Orang-orang saleh begitu kuat jemaah sekalian. Orang juga Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau kebiasaannya jemaah sekalian, kebiasaannya beliau itu salat malam sebanyak 200 rakaat. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, setiap malam beliau melaksanakan salat lain sebanyak 200 rakaat. Kata anak beliau, karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara oleh khalifah karena fitnah khalqil Quran, dan selama beliau di penjara setiap hari beliau dicambuk, disiksa sampai beliau terluka-luka. Dan setelah keluar dari penjara, kata anaknya, ayahku hanya mampu salat 80 rakaat dalam satu malam. Jemaah sekalian, kalau kita mau banding-banding dengan kita tidak ada apa-apa jemaah sekalian. Kita begitu lemah, begitu malas, ya. Dalam contoh yang lain jemaah sekalian, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu kebiasaan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kebiasaan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Biasa. Mau kita coba di sini? Contohnya jemaah sekalian, bagaimana kesabaran orang-orang saleh kita terdahulu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dalam bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali jemaah sekalian. Artinya dalam sehari beliau
menghatamkan berapa kali? 2 kali. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga diriwayatkan seperti itu. Beliau juga menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Tabi'in seperti Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, seorang kibar tabi'in. Beliau diriwayatkan kebiasaan beliau di luar bulan suci Ramadan, setiap 6 hari beliau menghatamkan Al-Quran 6 hari. Ketika datang bulan suci Ramadan, kata para sahabat beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 2 hari. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari. Seperti itulah jemaah sekalian, bagaimana kesabaran orang-orang saleh terdahulu kita dalam melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah mereka sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya jemaah sekalian, apa sih rahasia mereka? Apa sih rahasia mereka sehingga mereka bisa mampu begitu sabar dalam beribadah dan begitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya jemaah sekalian, rahasianya saya yakin kita semua sudah tahu bahwasanya mereka yakin janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setelah kehidupan dunia ini, ketika kita hidup di hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita balasan surga yang sangat indah, surga yang sangat mulia. Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan bayangan kepada kita tentang kenikmatan surga yang sangat luar biasa, dengan mengatakan, "A'dadtu li'ibadi as-salihin." Aku menyiapkan bagi hamba-Ku, dalam hadis qudsi, aku menyiapkan bagi hamba-Ku surga, mala ainun ra'at, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, wala udhun sami'at, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga siapapun, wala khatar ala qalbi bashar, dan kenikmatan surga juga tidak pernah terlintas di benak dan di pikiran oleh siapapun. Contoh kenikmatan surga juga jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah," seandainya ada satu wanita penduduk surga, satu bidadari, kata Rasulullah SAW, "Intala'at ila dunya," satu wanita surga ini menoleh melihat ke dunia ini, maka kata Rasulullah SAW, "La'adha'atid dunya," maka dunia ini akan bercahaya sekali, dunia ini akan terang benderang. Itu baru satu jemaah sekalian, itu pun kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wala mala'at ma bainahuma rih," dan dunia ini, langit dan bumi ini akan menjadi harum, menjadi wangi, disebabkan satu pandangan dari wanita surga ini. Dan kata Rasulullah SAW, "Wala nasifuha khairun min ad-dunya wa ma fiha," dan sungguh mahkota yang ada di atas kepala bidadari itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka jamaah sekalian, semua kita senantiasa diberikan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat melaksanakan ibadah demi ibadah, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kun Rabbaniyan
wala takun ramadhaniyah. Jadilah hamba yang rabbani, yang istiqamah, ya, dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan sampai Allah menentukan kita dan menentukan kita di surga kelak insyaallah. Jadi kami sampaikan di